Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tidak ada sakit, tidak ada apa untuk lemah, tidak ada apa untuk miskin. Kita semua diberkati Tuhan. You are blessed. Katakan yes. Haleluya. Kita semua dikasih, kita semua dicintai, kita semua diberkati. Kita semua sudah menerima kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tak habis-habisnya saudara kebaikan Tuhan Dia berikan buat kita semua. Ya, Tuhan mau hendaklah kita menjadi kuat saudara di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita saudara tinggal di dalam kekuatannya, kita tinggal di dalam Dia saudara, dan Dia di dalam kita saudara, kita akan menemukan semua apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kebenaran firman. Kemarin saya sudah sampai ke dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana Anda dan saya saudara memahami apa yang dimiliki oleh Roh Allah, apa yang dimiliki oleh Bapa kita saudara. Dan kalau kita saudara terhubung dengan Roh Allah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan bagi semua yang mengasihi Dia. Katakan amin. Jadi tingkatkan kehidupan kita saudara, dari kekristenan kanak-kanak, dari kekristenan yang hanya saudara mencari keuntungan diri sendiri, menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan saya percaya saudara, waktu kita memuliakan Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita tinggal, kita mengenal Dia saudara, kita akan menemukan setiap janji-janjinya. Dan saya percaya di setiap persoalan-persoalanmu, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Katakan yes. Mari sama-sama buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Katakan amin. Sekali lagi ulangi saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita sama-sama baca saudara ayat ini dengan suara yang kuat. Lalu kemudian saudara renungkan saudara. Saya percaya saudara ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita memahami ayat ini saudara, ternyata kekuatan yang kita miliki, berkat yang kita miliki, kuasa yang kita miliki itu datangnya dari Allah, datangnya dari Tuhan. Kalau kita mengerti kalau tidak datangnya dari Tuhan, kita harus terus saudara terhubung dengan Tuhan. Amin. Yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Perhatikan saudara, di dalam diri kita ada harta yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudusnya saudara. Kita harus tangkap ini. Pribadi Tuhan tinggal di dalam Anda dan saya. Christ in you, Christ in me, the hope of glory saudara, ada di dalam diri kita. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau Anda bisa bernafas, beraktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan kita sombong. Apalagi saudara kalau Anda baru dapat promosi, dapat berkat saudara, Anda dapat pekerjaan yang mungkin sukses. Ingat saudara, itu semua berasal dari Tuhan, berasal dari Allah saudara. Jangan ada yang orang memegahkan diri, menyombongkan diri. Tuhan gak suka saudara orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri saudara. Firman Tuhan katakan dalam terjemahan FAY hanya begini saudara, 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kita yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Paulus berkata saudara, dia memastikan bahwa kuasa itu bukan dari dirinya. Kehebatan itu saudara bukan dari dirinya, tapi semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Amin. Makanya saudara, Paulus meninggalkan apa yang ada di belakang.
dia berlari-lari, dia mengejar apa yang ada di depan. Saya tinggalkan saudara masa muda saya, masa senang-senang saya saudara. Banyak anak-anak muda hidup dalam dugem, hidup dalam dunia bebas, ya, hidup dalam free sex. Saya tinggalkan dari umur saya 16 tahun saudara. Saya sudah mengambil keputusan untuk saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya tahu saudara, di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bertahun-tahun kalau saya hidup saudara dalam dosa, itu membuat saya saudara makin lama makin hancur. Makin lama saudara saya gak punya masa depan. Tapi ketika saya meninggalkan manusia lama saya melupakan apa yang ada di belakang saya melupakan saudara semua prestasi-prestasi saya, dan saya mengarahkan diri kepada apa yang di depan saya. Justru satu persatu saudara Tuhan angkat saya, Tuhan bawa saya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan pernah saudara takut menghadapi hidup ini. Ketika kau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kau melangkah bersama dengan Tuhan, harta yang ada di dalam dirimu, harta yang ada di dalam bejana tanah liat ini akan menolong kita saudara. Amen. Untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Amen. Di setiap persoalan-persoalan. Ya. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya percaya Tuhan ada dalam diri saya. Saya percaya saya hidup karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar di setiap masalah dan persoalan saya. Terima dalam nama Yesus. Itu yang akan kita alami saudara. Kalau hanya kita terus saudara mengasihani diri sendiri, kemudian saudara adanya mengandalkan kekuatanmu diri sendiri, kita nggak akan pernah saudara mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan tetap sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya tidak berubah, ayo saudara beriman, berpegang pada Tuhan. Ambil waktumu seperti Daniel saudara, berlutut di hadapan Tuhan. Nah, Daniel, saudara, kita tahu bahwa hidupnya diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Ada orang-orang yang gak suka, petinggi-petinggi yang gak suka terhadap Daniel. Lalu kemudian petinggi-petinggi ini datang kepada Raja Darius, meminta Raja Darius untuk membuat sebuah ketetapan. Dalam 30 hari ketika ada orang yang menanyakan sesuatu di luar Raja Darius, maka dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi justru ketika Daniel mendengar pengumuman ini, Daniel tidak mengurangi cintanya sama Tuhan. Dia langsung naik, dia berdoa, dia menghadap Yerusalem saudara. 3 kali dalam sehari dia berlutut memuji Tuhan saudara. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Dia tahu karena semua promosi, semua jabatan, semua kemuliaan yang dia terima saudara, itu berasal dari Tuhan. Hikmat untuk menafsirkan mimpi, hikmat untuk dia saudara memimpin menjadi wakil raja saudara, itu semua berasal dari itu Tuhan. Dengan mudah saudara, kalau hari ini Tuhan buat konslet pikiran kita dengan mudah. Tapi Tuhan mau saudara Anda dan saya mengerti, memahami. Jangan sampai saudara kita konslet dulu baru kita sadar. Kita gagal dulu baru kita sadar. Ya saudara, kalau selama ini mungkin Anda hidupmu gagal, tidak ada jalan lain saudara. Kembali kepada kasih karunia Tuhan, kembali kepada pribadinya Tuhan, dan biarlah kita tinggal di dalam kekuatan kuasanya saudara, supaya dia mengambil alih seluruh kehidupan kita dan menolong setiap kehidupan kita semua. Amin. Ayo saudara, buat apa kita lama-lama dan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Terkutuklah firman Tuhan katakan orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapannya kepada manusia. Terkutuk saudara. Tapi firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Wow. Ini adalah esensi yang perlu kita tangkap. Waktu kau mengandalkan Tuhan, waktu hatimu melekat kepada Tuhan, saya percaya mujizat pertolongannya Dia sudah sediakan bagi kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau saudara berdoa di hadapan Tuhan.
Kita percaya mujizat pertolongannya Dia berikan bagi kita semua. Main di haleluya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam. Nothing is impossible with God. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami tinggal di dalam kekuatan kuasa-Mu yang Tuhan. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Angkat tanganmu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, waktu kami berserah, kami mengangkat tangan kami, Engkau menolong kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat BFA, Kota Wisata Cibubur dan juga Bekasi. Dari anak-anak yang paling kecil sampai paling dewasa, anugerah Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Pendidikan anak-anak kami, keluarga demi keluarga, pekerjaan demi pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan. Mari buat berhasil. Kami percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satu pun dari umat-Mu yang sakit, tidak satu pun dari umat-Mu yang kekurangan. Semua hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati Tuhan yang sedang ada di luar kota maupun yang ada di dalam kota Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati pengusaha-pengusaha, bisnismen, karyawan, TNI, Polri, PNS. Berkati Tuhan dengan anugerah Tuhan. Amin. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu mengalir dalam kehidupan mereka lebih lanjut. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala senior kami Pak Agung Budion dan ketiga anaknya. Seluruh hamba-hamba Tuhan, kepala-kepala satelit, seluruh Tuhan jemaat-Mu Tuhan, berkat-Mu mengalir. Proteksi ilahi menjagai keluar masuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami beriman Tuhan di dalam Engkau. Kami menemukan anugerah yang besar itu. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus yang memelihara hidupmu, memberkati hidupmu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat bersama katakan amin.